Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi akan menjelaskan materi tentang pengukuran sudut. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengukur sudut, kita harus mengetahui tentang pengertian dan bagian-bagian sudut. Perhatikan garis-garis di bawah ini. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa dua garis lurus yang saling bertemu. Ini disebut sudut. Kemudian, pada gambar yang kedua, dua garis yang saling bertemu, yang satu garis lurus dan yang satu garis melengkung, ini bukan sudut. Dari gambar tersebut, apakah yang dimaksud sudut itu? Sudut merupakan pertemuan dua garis yang berpotongan di titik pangkalnya. Nah, dari gambar ini, AC dan AB disebut kaki sudut. Kemudian titik A disebut titik sudut. Dan jika kita beri nama sudut ditulis sudut BAC atau sudut CAB. Kemudian jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Nah, jadi bisa dikatakan sudut lancip sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi, sudut tumpul memiliki besar lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Yang terakhir, sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang dibentuk oleh perputaran sebesar setengah lingkaran. Jadi, besar sudut lurus adalah 180 derajat. Kemudian mengukur sudut. Alat untuk mengukur sudut dalam satuan baku adalah busur derajat. Baiklah, Umi akan menjelaskan bagaimana mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, perhatikan gambar berikut. Langkah pertama, kita letakkan titik pusat busur pada titik sudut, yaitu titik Q. Pastikan garis 0 derajat berimpit dengan salah satu kaki sudut. Kemudian, kaki sudut satunya akan berimpit dengan besar sudut yang akan diukur dengan satuan derajat. Langkah kedua, perhatikan angka pada busur derajat. Nah, angka pada busur derajat yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan besar sudutnya. Jadi, dari angka 0 derajat sampai dengan 40 derajat akan membentuk besar sudut PQR sebesar 40 derajat. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada sudut ABC. Nah, titik pusat busur diletakkan pada titik sudut yaitu titik B. Kemudian putar garis 0 busur sehingga berimpit dengan salah satu kaki sudut. Di sini yang kita gunakan nolnya yang berada di kiri busur. Sehingga jika kita perhatikan dari kaki sudut A sampai dengan kaki sudut C ada angka 110 ditambah 5 garis kecil-kecil. Sehingga sudut yang dihasilkan yaitu sudut ABC sebesar 115 derajat. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan besar sudut pada jarum jam? Perhatikan gambar jam ini.
pada kedua jarum jam selalu bergerak mengelilingi setiap jam, sehingga besar sudut yang dihasilkan berubah-ubah. Karena kedua jarum jam membentuk sudut, sehingga sudut yang digunakan untuk mengukur besar sudut pada jarum jam adalah sudut yang terkecil. Nah, di sini besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Dalam satu putaran ada 12 jam. Nah, jika kita hitung besar sudut tiap 1 jam 360 derajat dibagi 12 jam yaitu 30 derajat. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita akan menghitung besar sudut terkecil pada pukul 2.00. Dari angka 12 ke angka 2, berapa jam yang dilewati? 1, 2. Sebelumnya kita sudah mengetahui tiap 1 jam sebesar 30 derajat. Jadi, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam adalah 60 derajat. Selanjutnya, pengukuran sudut pada bangun datar. Yang pertama, mengukur sudut pada segitiga. Segitiga memiliki 3 sudut. Jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi dari gambar ini, jika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, maka besar sudutnya 180 derajat. Kenapa besar sudut segitiga 180 derajat? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gabungan ketiga sudut pada segitiga sebelumnya yang membentuk sudut lurus. Nah, jika kita ingat-ingat, sudut lurus mempunyai besar sudut 180 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, diketahui bahwa sudut A mempunyai besar sudut 30 derajat, sudut C mempunyai besar sudut 95 derajat, dan sudut B tidak diketahui besar sudutnya. Maka yang ditanya adalah besar sudut B. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui besar sudut pada bangun datar segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 95 derajat, maka hasilnya adalah 55 derajat. Yang kedua, mengukur sudut pada segi 4. Segi 4 memiliki 4 sudut. Jumlah besar sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Jadi dari gambar ini, jika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, maka hasilnya 360 derajat. Kenapa besar sudut segi 4 sebesar 360 derajat? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gabungan keempat sudut pada segi 4 sebelumnya yang jika digabung akan membentuk satu sudut atau satu putaran penuh. Jika kita ingat kembali, dalam satu putaran penuh, besar sudut sebesar 360 derajat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa besar sudut pada sembarang segi 4 adalah 360 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi 4 berikut. Nah, pada gambar ini diketahui sudut R 50 derajat, sudut Q 115 derajat, sudut P di situ ada tanda siku yang berarti sudut siku-siku. Nah, kita ketahui bahwa sudut siku-siku mempunyai besar sudut 90 derajat. Jadi, besar sudut P adalah 90 derajat. Sudut S di situ tidak diketahui, maka yang ditanya adalah sudut S.
Sebelumnya, kita telah mengetahui besar sudut segi 4 adalah 360 derajat. Jadi, bisa kita hitung sudut S sama dengan 360 derajat dikurang jumlah seluruh sudut yang diketahui. Sudut S sama dengan 360 derajat dikurang 255 derajat. Jadi, sudut S sama dengan 105 derajat. Materi kali ini sudah selesai. Semoga anak-anak Umi bisa memahaminya. Jika belum paham, bisa ditonton kembali ya. Semangat selalu. SDIT Darul Abror, Qur'ani, mandiri, kreatif, dan berakhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.